wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askahiri Pratama. Saya ingin menjelaskan pengertian kedaulatan dan materi lainnya yang telah diajarkan oleh Pak Hidayat dalam mata pelajaran PPKN. Kedaulatan bisa diartikan kedaulatan memiliki banyak bahasa, kedaulatan banyak memiliki sebutan dalam berbagai negara. Yang pertama adalah daulah dari Arab, yang kedua sovereignty Inggris, yang ketiga supremus Latin, yang keempat sovranità Italia, dan yang terakhir sovereignty Prancis. Kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur wilayah tanpa ada campur tangan dari negara lain. Menurut Jean Bodin, kedaulatan terbagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah memiliki wewenang tinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kedaulatan keluar, yang artinya pemerintah menjalin kerjasama dengan negara lain. Dan menurut J. W. Gamer, kedaulatan terbagi menjadi 4, yaitu eksklusivitas, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang dapat menyainginya. Dan yang kedua adalah permanen. Permanen dalam artiannya adalah kekuasaan tersebut akan terus ada selama negara itu masih berdiri. Dan yang ketiga adalah tunggal atau tidak terbagi, yaitu kekuasaan tertinggi tidak dapat dibagi dengan badan negara lainnya. Yang keempat, tidak terbatas, yaitu kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya, unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya negara yang pertama adalah memiliki rakyat, yang kedua memiliki wilayah, yang ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat, yang keempat mendapatkan pengakuan dari negara lain. Menurut Prof. Mariam Budiarjo, hakikat negara yang membedakan organisasi lain sebagai berikut. Pertama, memaksa, yaitu negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekuatan fisik secara sah agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat tercapai dan anarki dapat dicegah. Yang kedua adalah monopoli. Monopoli artinya negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama. Yang ketiga adalah mencakup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan untuk membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah kedaulatan negara. Macam-macam teori tentang kedaulatan ada 5. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Kedaulatan itu terletak di bagian raja, di tangan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Yang ketiga, kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri dari 2, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto. De facto adalah pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan bahwa suatu negara yang diakui itu telah memenuhi unsur-unsur negara. Pengakuan de facto bersifat tetap dan bersifat sementara. Pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Persamaan pengakuan de jure bersifat tetap, pengakuan de jure bersifat penuh.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.